Waalaikumsalam, silakan masuk. Pagi Bu. Ya, apa kabar Mbak? Baik. Alhamdulillah. Orang saya Mbak. Oh iya ya Mbak Fatma. Mbaknya dari mana ini? Saya dari kos. Oh dari kos ya. Oke, kalau saya pasti sudah tahu ya Mbaknya siapa saya. Mbaknya kesini inisiatif sendiri atau bagaimana? Saya inisiatif sendiri. Mbaknya datang ke sini ada keluh kesah apa yang dipikirkan belakangan ini? Belakangan ini itu saya merasa selisih paham atau tidak sejalan dengan ayah saya. Oleh karena itu menyebabkan saya merantau ke Surabaya ini untuk menghindari perselisihan dengan ayah saya. Jadi Mbaknya ini merantau, ingin pergi dari konflik ayahnya karena berbeda pendapat gitu ya. Kalau boleh tahu, Mbaknya itu selisih paham dengan ayahnya itu apa yang ayahnya lakukan sehingga ayahnya Mbaknya itu berbeda pendapat? Dia itu tidak mendengarkan alasan saya, Bu. Dia itu menuntut saya harus seperti ini, dan seperti ini, tanpa mendengarkan apa alasan saya. Baik, di sini saya akan membantu Mbaknya. Nah, saya itu punya teknik, yaitu kursi kosong, yang mana Mbaknya itu menjadi dua kepribadian. Yang pertama kepribadian sampean sendiri, Mbaknya, dan yang kedua kepribadian ayah Mbaknya itu. Baik, di sini kan sudah ada kursi kosong Mbak ya di depannya. Nah, saya ingin Mbaknya nanti memperagakan. Nah, sebelumnya saya ingin Mbaknya itu tarik nafas dulu, pejamkan mata, rilekskan pikiran Mbaknya itu agar semuanya hilang. Pokok rilekskan dulu, terus setelah itu Mbaknya pikirkan apa yang terjadi pas Mbaknya itu terjadi permasalahan dengan ayahnya itu. Pikirkan, kalau sudah, nanti Mbaknya buka mata. Baik, sekarang Mbaknya peragakan Mbaknya bagaimana peristiwa saat terjadi itu. Nah, pada saat itu ayah saya sedang bekerja di ruang kerja, Bu. Setelah itu saya mendatangi beliau. Saya ragu, kayak iya apa enggak. Setelah itu saya memberanikan diri untuk datang. Setelah itu saya berbicara kalau saya ingin kuliah di Surabaya atau kuliah di luar kota. Setelah itu ayah saya menolak. Baik, sekarang Mbaknya peragakan ayahnya Mbak saat reaksi Mbaknya bicara gitu. Kamu ini gimana kalau kuliah di Surabaya? Kalau kamu mau kuliah di Surabaya, Bapak nggak akan biayain kamu. Baik, lalu bagaimana reaksi Mbaknya? Nah, setelah itu ketika saya ingin berbicara, ketika saya ingin mengemukakan alasan saya tidak bisa. Ayah saya terus memarahi saya, jadi saya akhirnya pergi. Baik, sekarang apa yang Mbak rasakan setelah memperagakan tulisan ini? Saya merasa cemas, Bu. Saya mengingat kembali apa yang ayah saya katakan dan apa yang ayah saya lakukan kepada saya. Kira-kira Mbaknya sudah merasakan nggak apa yang dirasakan ayahnya Mbak berkata seperti itu? Mungkin ayah saya merasa kesepian, Bu, karena beberapa bulan yang lalu ibu saya meninggal dan saya adalah anak satu-satunya. Mungkin ayah saya kesepian. Oleh karena itu dia melakukan atau melarang saya kuliah di luar kota karena ayah saya tidak ingin
kehilangan orang yang dia sayang lagi, Bu. Mungkin seperti itu. Bagus. Nah, setelah mbaknya berpikiran seperti itu, sekarang mbaknya sudah menerima nggak mengapa alasan ayah mbak berkata seperti itu? Saya kira setiap anak harus mengerti ya Bu, apa alasan ayah seperti itu. Ya, pasti orang tua itu berkata seperti itu ada alasannya. Nah, mbaknya sayang kan sama ayahnya? Sayang sekali. Baik, kalau itu kita kembali ke ruangan sebelumnya ya. Alhamdulillah terapinya sudah selesai. Mungkin setelah ini mbaknya bisa minta maaf kepada ayahnya mbak, terus berdiskusi kembali ya bagaimana baiknya untuk ke depan mbaknya gitu ya. Terima kasih Bu telah melakukan terapi ini kepada saya. Setelah melakukan terapi, saya merasa lebih lega, saya merasa lebih plong, dan saya tahu apa yang akan saya lakukan setelah ini. Dan saya juga tahu apa yang ayah saya rasakan ketika berbilang gitu. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap orang itu melarang anaknya pasti ada alasan yang baik buat anaknya. Terima kasih Bu atas bantuannya, saya pamit. Terima kasih kembali mbak. Iya Bu. Terima kasih.